Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zalfas. Kali ini kita akan membaca sebuah buku tentang kisah Nabi Muhammad, salah satunya yaitu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini karya Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham adalah karya fenomenal seorang ulama besar sekaligus sejarawan abad ketiga Hijriah. Buku ini lebih populer disebut Sirah Ibnu Hisham, merupakan referensi lengkap kehidupan Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari riwayat dan rujukan yang terpercaya. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham merupakan salah satu kitab penting dan termasuk kitab generasi pertama dalam kajian sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hisham meriwayatkan kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq setelah mendapat ijazah dari Ziyad al-Baqai. Dari kitab ini, kitab sebelumnya yaitu Sirah Ibnu Ishaq itu mengalami sedikit penambahan atau pelengkapan dan ada perubahan-perubahan. Bahkan kitab Ibnu Hisham ini lebih populer daripada Sirah Ibnu Ishaq. Oleh karena itu kita akan membaca bab tentang diutusnya Nabi Muhammad dan awal mula turunnya Al-Quran. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Nabi Muhammad Rasulullah SAW berumur 40 tahun, Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Sebelum beliau diutus, Allah telah mengambil perjanjian dengan seluruh nabi agar beriman kepada Nabi Muhammad, membenarkannya, menolongnya dan menghadapi orang-orang yang memusuhi. Seperti dalam maktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 81. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuhri telah menyebutkan dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Aisyah berkata kepada Urwah, sesungguhnya wahyu yang pertama kali diterima Rasulullah SAW ketika Allah berkehendak memuliakan dan memberi rahmat kepada hamba-hambanya ialah dengan mimpi yang benar, dan tidaklah beliau bermimpi dalam tidurnya kecuali pasti beliau melihatnya laksana rekahan sinar bulan. Aisyah berkata, mulai saat itu Allah menjadikan Rasulullah SAW suka menyendiri dan tidak ada pekerjaan yang lebih disukainya daripada menyendiri atau biasa disebut khalwat. Ibnu Ishaq berkata, Abdul Malik bin Ubaidillah bin Abu Suf bin Al-Ala bin Jariyah As-Saqafi berkata kepadaku, dan ia mendengar dari beberapa orang yang berilmu, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika Allah berkehendak memuliakannya dan menganugerahi kenabian kepadanya, beliau ingin keluar untuk buang hajat. Beliau pergi ke tempat yang jauh dari rumah dan penduduk hingga berhenti di Syi'ab Mekah dan lembahnya, dan tidaklah sekali-sekali Rasulullah melewati sebongkah batu dan sebatang pohon kecuali keduanya pasti berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW menoleh ke sekitar kanan, kiri, belakang, namun tidak melihat apapun kecuali pohon dan batu. Kondisi keadaan ini terus menerus sampai bermimpi dan mendengar salam hingga Jibril datang kepada beliau dengan membawa kemuliaan dari Allah ketika beliau berada di Gua Hira pada bulan Ramadan yang mulia. Ibnu Ishaq berkata, Wahab bin Kaisan, mantan budak keluarga Zubair, berkata kepadaku bahwa aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata kepada Ubaid bin Umar bin Qatadah al-Laisi, hai Ubaid, tuturkanlah kepada kami bagaimana keadaan Rasulullah SAW saat pertama kali menerima wahyu ketika malaikat Jibril datang padanya. Wahab bin Kaisan berkata, kemudian Ubaid berkata, ketika itu aku hadir berbicara dengan Abdullah bin Zubair dan orang-orang yang ada di sekitar Abdullah bin Zubair. Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira selama sebulan setiap tahunnya. Seperti itulah bentuk tahannuts yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Arti tahannuts adalah pembersihan diri, tabarrur. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abu Thalib berkata, demi sahur yang menggantikan Sabir pada di tempatnya, serta demi orang yang naik ke Gunung Hira dan menuruninya. Ibnu Ishaq berkata, Wahab bin Kaisan bercerita kepadaku bahwa Ubaid berkata, pada bulan itu Rasulullah SAW berdiam diri di Gua Hira sebagaimana biasa dilakukannya setiap tahun. Beliau senantiasa menyuguhkan makanan kepada orang-orang miskin yang datang kepada beliau. Setelah melakukan hal itu, beliau pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali atau lebih. Baru kemudian beliau pulang ke rumah. Begitulah yang terus terjadi sehingga Allah mengutusnya sebagai nabi pada bulan Ramadan. Saat itu beliau berangkat ke Gua Hira dengan disertai istrinya. Malam itu Allah memuliakan beliau dengan menganugerahkan kerasulan dan merahmati hamba-hambanya dengan rahmat. Malaikat Jibril datang dengan membawa perintah Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda,
Jibril mendatangiku saat aku tidur dengan membawa secari kain sutra yang di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Aku berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mendekapku dengan kain tersebut sehingga aku seolah-olah mati. Kemudian ia melapaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Apa yang mesti aku baca?" Malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutra sehingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepaskanku kembali dan berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Apa yang mesti aku baca?" Jibril kembali mendekap kembali diriku dengan sangat kencang dengan kain sutra sehingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Apa yang mesti aku baca?" Aku katakan itu dengan harapan ia melepasku sebagaimana yang sebelumnya ia lakukan terhadap diri. Lalu ia berkata, "Alladzi 'allama bil qalam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-5. Aku pun meniru apa yang ia baca. Kemudian setelah selesai, Jibril pergi meninggalkanku, dan aku bangun dari tidurku, dan aku merasa ada sesuatu yang tertulis dalam hatiku. Lalu aku keluar dari Gua Hira. Ketika aku berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba aku dengar suara dari langit, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril." Aku dongakkan kepalaku ke langit. Saat itu kulihat Jibril dalam sosok seorang laki-laki yang membentangkan kedua kakinya ke ufuk langit. Jibril berkata lagi, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril." Aku berdiri melihatnya di tempat bagaikan batu. Aku arahkan pandanganku pada di ufuk langit yang lain. Tidaklah aku mengarahkan pandanganku ke arah manapun kecuali aku melihat dia berada di sana. Aku berdiri diam terpanah bagaikan patung hingga akhirnya istriku Khadijah mengirimkan pelayan-pelayannya untuk mencari. Mereka tiba di Mekah atas dan kembali kepada Khadijah sementara aku berada di tempatku semula. Lalu dia pun menghilang dari. Aku pun akhirnya pulang menemui istriku. Aku berbaring di bahannya bersandar merapat pada. Khadijah berkata, "Wahai suamiku, semalam kamu kemana saja? Aku telah mengirim orang-orangku untuk mencarimu sehingga mereka tiba di atas Mekah atas, kemudian pulang dengan tangan hampa." Maka aku ceritakan kepada Khadijah peristiwa yang baru saja aku alami. Khadijah berkata, "Suamiku, bergembiralah dan kokohlah demi zat yang jiwa Khadijah di tangannya. Kuharap engkau diangkat menjadi nabi untuk umat ini." Khadijah lalu berangkat membereskan pakaiannya, kemudian pergi ke kediaman Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, saudara sepupunya. Waraqah adalah seorang penganut agama Kristen yang mengaji kitab-kitab agama ini dan banyak belajar dari orang Yahudi dan Kristen. Khadijah menceritakan kepada Waraqah persis seperti yang dituturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melihat dan mendengar sesuatu. Waraqah bin Naufal berkata, Kudus Allah, demi zat yang jiwa Waraqah ada di tangannya. Jika semua yang engkau tuturkan benar, wahai Khadijah, sungguh dia telah ditadangi Jibril, atau mereka menyebutnya Namus, yang dahulu pernah datang kepada Musa. Dia adalah nabi untuk umat ini. Katakanlah kepadanya, hendaknya ia bersabar." Lalu Khadijah pulang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah. Usai melakukan khalwat di Gua Hira, Rasulullah beraktivitas seperti biasa. Beliau pergi ke Ka'bah untuk tawaf. Sedang saat tawaf itulah beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal berkata, "Wahai sepupuku, tuturkanlah kepadaku apa yang engkau lihat dan dengar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan apa yang beliau lihat dan dengar kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pun berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh engkau adalah nabi untuk umat ini. Sungguh Jibril yang dahulu pernah datang kepada Musa kini datang kepadamu. Engkau pasti akan didustakan, disakiti, diusir dan diperangi. Seandainya aku masih hidup pada hari itu, pasti aku akan menolongmu." Kemudian Waraqah bin Naufal mencium ubun-ubun beliau. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini termasuk mursal, yaitu hadis yang memiliki perbedaan di antara para periwayat. Apa yang membedakannya? Bahwa Rasulullah saat itu dalam keadaan bermimpi atau tidak, itu yang menjadi perbedaan. Ibnu Ishaq berkata, Ismail bin Abu Hakim, mantan budak keluarga Zubair, berkata kepadaku bahwa ia diberitahu dari Khadijah. Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai suamiku, bisakah engkau bertutur kepadaku tentang sahabatmu?"
Yang dimaksud adalah Jibril. Tatkala datang kepada Rasulullah menjawab, "Ya." Khadijah berkata, "Apabila ia datang lagi kepadamu, tolong beritahu aku." Tak lama kemudian Jibril datang kepada Rasulullah. Seperti yang biasa dia lakukan, Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Wahai istriku, ini Jibril. Ia datang kepadaku." Khadijah berkata, "Suamiku, berdirilah dan berbaringlah di atas paha kiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu berbaring di atas paha kiri Khadijah berkata, "Apa engkau melihat?" Rasulullah menjawab, "Ya." "Ubahlah posisi duduk, berbalinglah di paha kanan." Rasulullah mengubah posisi duduknya dan dengan cara duduk di atas paha kanan Khadijah. Khadijah berkata, "Masihkah engkau melihatnya?" "Iya." Khadijah berkata, "Ganti posisimu dan berbaring di atas pangkuan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti posisinya dengan berbaring di atas pangkuan Khadijah. "Masihkah engkau melihatnya?" Rasulullah menjawab, "Iya." Kemudian Khadijah melepas pakaiannya serta menanggalkan kerudung, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berbaring di atas pangkuan. Khadijah berkata, "Masihkah engkau melihatnya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Khadijah berkata, "Wahai suamiku, tabahkanlah dan bergembiralah. Demi Allah, dia adalah malaikat dan bukan setan." Hadis riwayat Tabrani dan sanadnya juga mursal. Ibnu Ishaq berkata, "Aku pernah mewawancarai Abdullah bin Hasan tentang peristiwa di atas." Abdullah bin Hasan berkata, "Aku pernah mendengar ibuku Fatimah bin Husain menceritakan bahwa peristiwa tersebut dari Khadijah. Hanya saja aku pernah mendengar ibuku berkata, Khadijah memasukkan Rasulullah ke dalam daster miliknya. Maka saat itulah Jibril menghilang dari hadapan Rasulullah." Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya itu pasti malaikat, bukan setan." Wah, dimasukkan daster. Ya begitu. Maksudnya malaikat itu pemalu ya. Apalagi malaikat Jibril kan punya tata kerama. Bukan berarti kalau di dalam daster itu bukan malaikat. Awal turunnya Al-Quran. Ibnu Ishaq berkata, pertama kali Al-Quran turun kepada Rasulullah adalah pada bulan Ramadan. Ini termaktub dalam Quran Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi di bulan Ramadan itu pertama kali diturunkan Al-Quran. Ibnu Ishaq berkata, Abu Ja'far bin Hamad bin Ali bin Husain berkata kepada Rasulullah berperang melawan orang-orang musyrikin di Badar pada hari Jumat dini hari, tanggal 17 Ramadan. Ibnu Ishaq berkata, wahyu kemudian turun kepada Rasulullah bertahap demi tahap dan beliau beriman kepada Allah dan membenarkan sepenuhnya apa yang datang kepada beliau. Demikianlah kisah diturunkannya Al-Quran dan diangkatnya kenabian Rasulullah Muhammad SAW.